Di antaranya untuk kita banyak nur dengan banyak zikrullah, banyak ibadah. Banyakin ibadah kita, ntar tentaranya banyak. Jangan malas-malas kita ibadah ya. Baca Quran termasuk gitu ya. Hatam Quran, zikir. Abdul zikri la ilaha illallah. Assalam, assalam alaika zainal anbiya'i. Assalam, assalam alaika atqal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darin amin. An-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Fa idza arada Allahu an yansura 'abdahu amaddahu bi junudil anwari wa qata'a inda madalil zumi wal aghyari. An-nuru, nur itu adalah jundul qalbi, tentara hati. Kama sebagaimana anna zulmata, bahwasanya gelap, jundun nafsi, tentara nafsu. Fa iza aradallahu, maka apabila menghendaki oleh Allah, ayan surah abdahu, akan menolong ia akan hambanya, amadahu, maka ia tolong akan hambanya, bijunudil anwari, dengan tentara-tentara nur. Wa qata'a inda madadil zulmi, dan ia putuskan di sisi bilangan, di sisi jumlah gelap, wal aghyari, dan selain Allah. Ya, wa qata'a anhu, ya, bukan indahu, ya, anhu. Wa qata'a anhu, ya, madada zulmi, dan ia putuskan di sisinya akan bilangan gelap, ya, pertolongan gelap, madada zulmi, pertolongan gelap, wal aghyari, dan makhluk. Agar selain Allah, maksudnya makhluk. An-nuru, nur itu adalah jundul qalbi, tentara hati. Ai yatawassalu bihi ila ma yaqsiduhu, maksudnya ia dapat sampai dengan dia, dengan nur, ila ma yaqsidu, kepada apa yang ia tuju, ia maksud akan dia. Jadi nur itu bisa menyampaikan kepada sesuatu yang kita tuju, ya. Jadi nur itu sebagai kendaraan. Wa yatawajjahu ilaihi, dan ia dapat menghadap kepadanya, ia dapat menuju kepadanya, kepada apa yang dia tuju dengan nur. Apa yang dia tuju? Wa huwa hadratur rabbi, yaitu hadir kepada Tuhan. Hatinya hadir kepada Allah. Hadir hatinya kepada Allah, maksudnya apa? Kerasa Allah hadir sama dia. Kama yatawassalul amiru bi jundihi ila ma yaqsiduhu min ghalabati aduhi, sebagaimana dapat sampai oleh raja dengan tentaranya, ila ma yaqsidu, kepada sesuatu yang dia maksudkan, min ghalabati aduhi, daripada mengalahkan musuhnya. Dengan apa? Dengan tentaranya.
Wa hadza, dan ini mustafadun, diambil faedah mimma qablahu, dari apa yang sebelumnya, kalimat yang sebelumnya. Tautiatan, karena sesuai dikauli bagi perkataannya, kama sebagaimana anna zulmata, bahwasanya gelap, wa hiya tabiatul abdi, gelap itu adalah tabiat seorang hamba. Jadi gelap tabiat seorang hamba. Jadi awalnya dasarnya gelap kita berarti. Adalah jundun nafsi. Gelap adalah tentara nafsu. Tatawassalu biha, yang dapat sampai itu nafsunya, nafsu dengan dia, dengan gelap, ila maksudiha, kepada maksudnya. Apa maksudnya? Wa huwa syahawatu, yaitu segala syahwat, keinginan. Wal agradu, sama keinginan. Al ajilatu, yang segera. Wa ma zalal harbu waqi'an bainal qalbi wan nafsi. Senantiasa perang terjadi di antara hati dan nafsu. Terjadi itu, hati dan nafsu perang. Mana banyakan tentaranya? Ya. Mana banyakan kira-kira? Tentara hati sama tentara nafsu, mana banyakan? Ya. Di antaranya untuk kita banyak nur dengan banyak zikrullah, banyak ibadah. Banyakin ibadah kita, ntar tentaranya banyak. Jangan malas-malas kita ibadah. Ya. Baca Quran termasuk itu. Ya. Hatam Quran, zikir. Abdul zikri la ilaha illallah. Banyakin zikirnya. Fa idza aradallahu ayansura abdahu, maka apabila Allah Ta'ala menghendaki bahwa ia akan menolong hambanya, apabila Allah menghendaki menolong hambanya, ayyu'inahu ala nafsihi, Allah menghendaki menolong akan hambanya atas ala nafsi, atas dirinya, waqa'a, maka ia dapat waqama'a, ya, sarunnya, waqama'a syahwati, ya, syahwatiha, dan dia dapat mengendalikan nafsu, syahwat-syahwatnya, segala keinginannya. Amadda qalbahu, maka Allah Ta'ala tolong akan hatinya. Ya. Jadi apabila Allah Ta'ala ingin menolong hambanya, ya, maka ya, Allah tolong hatinya dengan apa? Bijunudil anwari, dengan nur-nur, dengan tentara nur-nur. Jadi dibanyakin nurnya sama Allah, digerakin dia ibadah, digerakin dia zikir, dibanyakin dia semangatin sembahyang, semangatin puasa, itu dan lain-lain sebagainya daripada ibadah-ibadah. Wudu, rajin wudunya, batal wudu, habis wudu dia sholat 2 rakaat, masya Allah. Ini orang kalau kayak begini Pak, ini pahalanya apa? Nurnya itu terang. Guron muhajirinnya belum sampai akhirat udah terang. Ya. Batal wudu, habis wudu dia sholat 2 rakaat. Habis wudu sholat 2 rakaat, masya Allah. Terang. Itu ibadah tuh susah banget tuh, berat banget tuh Pak. Habis wudu sholat 2 rakaat, masya Allah, berat. Ya, berat banget. Tapi tidak mustahil, bisa kalau kita mau dan minta bantuan sama Allah.
wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ama puasa tiap hari aja masih beratan itu tuh. Ya. Batal wudu salat 2 rakaat. Batal wudu salat 2 rakaat. Selalu bersih. Dan selalu salat 2 rakaat. Subhanallah. Nikmat itu. Batal wudu salat 2 rakaat. Batal wudu salat 2 rakaat. Ini orang yang begini ini cahaya ini luar biasa nih. Nurnya banyak ini. Habis wudu dia berdoa sama Allah. Masya Allah. Bisa aja Bapak mau ngamalkan ini. Tapi kalau boleh saya sarankan, jangan ngomong-ngomong. Kalau perlu disembunyiin. Lu ngapa sih habis sembahyang wudu? Sembahyang apaan sih? Ya nggak apa-apa orang tanya begitu, sembahyang wudu. Pas gitu Bapak alihin, ente kemarin dari mana? Saya lihat ke sana. Ente kapan ke rumahnya? Kita nggak mau bahas kita punya amal ibadah kita. Insya Allah Pak, itu ibadahnya malar terus. Tapi kalau kita omongin, besok juga lupa udah. Besok males. Satu, kedua, ya. Kita kerjain tuh sembahyang, jangan berhenti. Kalau udah kita kerjain tuh sembahyang, habis wudu kita sholat 2 rakaat, lalu kita enggak sembahyang lagi lantaran ada sesuatu. Jangan bang, ada niat. Jangan, sembahyang aja. Atau ada rasa malas, jangan dah. Jangan, sembahyang aja. Itu setan yang masuk tuh. Iya, disuruh ngaso dulu. Sekali ngaso, nanti 2 kali. 2 kali ngaso, 3 kali. Lama-lama bubar. Terus saja. Istiqomah. Dan jangan ngomong-ngomong, biar Allah yang tahu. Jangan, ya. Ketiga, jangan kepengen dilihat sama orang, diseorin sama orang, disanjung sama orang, jangan. Cukup Allah yang lihat. Insya Allah Pak, ini insya Allah Bapak kerjain ini tuh dengan tadi syarat-syarat tadi kayak begitu. Insya Allah ya mudawamah kita punya amal. Insya Allah. Nikmat. Ya. Nikmat. Saya katakan ya insya Allah ya saya katakan beratan ini daripada puasa setiap hari. Apalagi puasa juga setiap hari lalu dia kerjain ini. Subhanallah. Puasa setiap hari lalu setiap kali batal dia wudu salat 2 rakaat. Dia batal wudu salat 2 rakaat. Masya Allah. Hati-hati orang kayak begitu. Tuh, orang yang dicintain Allah itu. Itu orang yang dicintain Allah itu. Insya Allah itu orang yang dicintain Allah Pak. Kenapa? Enggak gampang. Puasa tiap hari gampang apa susah? Hah? Puasa tiap hari susah apa gampang? Susah ya. Liburnya cuma 5 hari doang dalam setahun. Susah enggak? Susah. Ditambah lagi dia wudu sholat 2 rakaat. Masya Allah. Ya. Kita amalin Pak. Kita amalin sedikit-sedikit. Jangan cuma ilmu doang. Jadi cari ilmu biar banyak, lalu kita berusaha untuk mengamalkan sekuat tenaga kita. Masya Allah. Ya, alimun amilun. Ai madadan, artinya pertolongan. Huwa zulmu, ya, yaitulah gelap.
wal agyaru. Agyar ini makhluk selain Allah. Agyar juga tuh berubah tuh sifat makhluk ya. Wa huma bi ma'nan wahidin, itu dengan satu makna sama ya. Mada dan ya zulmu agyar. Wa idza arada khizlanahu, apabila Allah Ta'ala menghendaki kelewatan ya. Kelewatan. Fa iza aradallahu, saya ulang kelewatannya. Fa iza aradallahu ayyan surah abdahu, maka apabila Allah Ta'ala ingin menolong hambanya, ayyu'inahu, Allah ingin tolong hambanya ala nafsi, atas dirinya, wa qama syahawatiha, dan Allah ingin ya mengendalikan akan syahwatnya. Ini saya enggak jelas. Begini benar bacanya. Qama ya. Benar. Amadahu, maka Allah Ta'ala tolong dia, ay amada qalbahu, Allah tolong akan hatinya, bijunudil anwari, dengan tentara cahaya-cahaya, ay bijunudin, dengan tentara hiyal anwar, itu tentaranya nur, au bil anwari syabiati, atau dengan nur-nur yang diserupakan, bil junudi, dengan tentara. Fa idza, maka apa, fa innaha, maka sungguh dia, idza hasalat lahu, apabila hasil tentara-tentara baginya, dia dapetin tentara, adroka, maka dia mendapati biha, dengan sebabnya ya, kubha syahwati al-aiqati, ya, akan kejiknya syahwat-syahwat yang menghambat, anil usuli, kepada sampai ilallah ta'ala, ya, dari sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi dia dikasih apa? Dikasih paham, dikasih dikasih tahu, dikasih ngerti. Adroka itu idrak, mengetahui kejiknya syahwat. Dikasih tahu dia, ini syahwat keji, dia tahu ya, yang dapat menghambat sampai kepada Allah ya. Dikasih tahu, dia paham. Kadang kita nggak paham ini syahwat, atau paham tapi kagak, ya, kita hindarin, kita malah kerjain. Wa qata'a anhu madada zulmi wal aghyar, dan Allah putuskan darinya akan pertolongan gelap dan aghyar, apa, makhluk. Ay madadan huwa zulmu, pertolongannya yaitu gelap, wal aghyar, dan makhluk selain Allah. Wa huma, keduanya, bimaknan wahidin, satu makna. Wa iza arada khizlanahu, dan apabila Allah Ta'ala menghendaki akan khizlannya orang itu, dicuekin, dibiarin, fa'alal aksi, jadi enggak beri pertolongan, Allah enggak kasih pertolongan, maka atas kebalikannya, min zalika, daripada demikian itu. Fa iza malal qalbu, maka apabila cenderung oleh hati ila amalin sholihin, kepada amal soleh, kasaumin godin, seperti puasa esok hari, wa malat nafsu, dan cenderung oleh nafsunya ila syahwatin, kepada nafsu, kepada syahwat, kal fitri, seperti berbuka, wa tanaza'a, dan keduanya saling berselisih, wa taqatala, saling perang, sara'an nuru alladzi huwa minallahi ta'ala, maka segera nur itu yang dia itu dari Allah Ta'ala, wa rahmatin, rahmatnya Allah Ta'ala, ila nusratil qalbi, kepada menolong hati. Jadi ketika terjadinya ya berantem itu, katakanlah ya, nah itu pertolongan Allah datang ya. Pertolongan Allah datang. Wa zulmatu ila nusratin nafsi, wa indal tiqa'i sifaini safaini wa tihamil qitali bainal jundaini, la sabila lil abdi illa fazi'ahu ilallahi wa tawakkulihi alaihi.
dan gelap kepada menolong nafsu, gelap kepada menolong nafsu, jadi gelap tolongi nafsu, dan ketika bertemu dua barisan dan berkecamuknya perang di antara dua tentara, tidak ada jalan bagi hamba kecuali berlindung kepadanya, ilallahi, kepada Allah Ta'ala, wa tawakkuli alaih, dan bertawakalnya kepada Allah. Wa hakaza fi kulli amalin sholihin, dan seterusnya pada setiap amal soleh, ila ayasila ilallahi ta'ala, hingga bahwa sampai dia kepada Allah Ta'ala, fayan qati'ah, atau aja ke ayasila, lalu putus dia, hina izin ketika, lalu putus ketika itu hukmun nafsi, hukum nafsu, wa tasira, dan jadilah syah, makhuratan maglulatan, jadilah dia itu tertunduki lagi terkalahkan. Jadi dalam kita ini, hati kita ini ada perang, antara tentara nafsu dan tentara hati. Tentara nafsu gelap, tentara hati nur. Nur itu akan kita dapati dengan banyak riyadhah, ibadah, serangkaian ibadah kita kerjain, kita lakukan, nanti akan banyak nur-nur di situ, cahaya. Orang yang banyak ibadahnya, dijauhin maksiat, lalu dia kerjain ibadah, nanti akan tampak itu. Di mana? Di dua, yaitu di mukanya cahaya. Kedua di tangannya, di kakinya, di anggota tubuhnya, pengen ibadah aja. Pengennya ibadah aja. Itu orang yang banyak ibadah sama Allah. Apalagi tadi tuh wudunya banyak, wudu mulu ini, wudunya senantiasa istimrar. Itu orang mukanya bercahaya, mukanya bercahaya, nggak bisa dibohongin tuh. Dan amal anggota tubuhnya pengennya ibadah aja, enggak yang macam-macam. Jadi dibimbing sama Allah Subhanahu wa taala, karena nurnya banyak. Apalagi zikrullah, zikir kepada Allah itu akan lebih dahsyat lagi. Jadi kalau zikir kepada Allah itu untuk membersihkan, diantaranya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati. Kalau pakai yang lain itu ibaratnya begini, bersihin kotoran pakai kalau pakai zikir itu ibaratnya pakai batu. Jadi yang seapapun tuh, yang sekeras apapun digosok pakai batu hilang. Selain zikir itu, selain batu, enggak hilang-hilang. Pakai batu ada sabunnya, itu hilang tuh. Ada cat yang susah banget, jadi gesek, hilang. Lama-lama apa? Mencilak dia. Pakai batu. Apalagi batunya bagus, batu gerinda. Ada yang kasar, ada yang halus. Pertama yang kasar dulu, baru lama-lama pakai yang halus. Mencilak deh. Batu kan begini, batu mencilak. Itu ulama mengumpamakan zikir kayak begitu. Itu kata Syekh Abdul Asy'arani dalam Minahus Saniyah. Wallahu a'lam bishawab.